Episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia hari ini akan membahas dua berita menarik untuk teman-teman fans Chelsea. Mulai dari rumor Manchester United yang masih tertarik dengan striker Chelsea Liam Delap. Lalu berita yang kedua adalah pembahasan atau preview jelang pertandingan pamungkas The Blues di Liga Champions melawan Napoli. Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Striker Chelsea Liam Delap dikabarkan masih masuk ke dalam daftar transfer dari Manchester United pada bursa transfer musim panas nanti. Striker berusia 22 tahun ini memang sebenarnya menjadi daftar target utama The Red Devils sejak awal transfer musim panas 2025 lalu. Namun akibat Manchester United yang gagal tampil di pentas Liga Champions musim ini setelah ditaklukkan di laga final oleh Tottenham Hotspur, lalu alasan kedua adalah Liam Delap yang mendapat rekomendasi dari sang manajer timnas Inggris Thomas Tuchel untuk lebih memilih Chelsea daripada Man United. Akhirnya mantan pemain akademi Manchester City ini lebih setuju untuk pindah ke London Biru. Selama karirnya membela Chelsea sejauh musim 2025-2026 berjalan, performa yang ditunjukkan oleh Liam Delap masih jauh dari kata memuaskan, seperti halnya yang ia lakukan ketika berseragam Ipswich Town. Menurunnya performa Liam Delap bisa saja karena faktor cedera yang seringkali mengganggunya di musim ini dan attitude-nya di atas lapangan yang lebih sering mendapatkan kartu kuning daripada mencetak gol. Akibat dua faktor tersebut, striker yang diboyong seharga 30 juta pound sterling menjadi bahan cibiran dari para fans Chelsea. Bisa dibayangkan, striker bernomor punggung 9 ini baru mencetak 2 gol saja untuk The Blues, padahal sudah lebih dari separuh musim berjalan. Jika rumor ketertarikan Manchester United kepada Liam Delap memang benar adanya, maka manajemen Chelsea sebaiknya melepasnya saja ke kota Manchester merah itu, asalkan dengan biaya yang tidak menurun jauh dari harga beli Chelsea. Status Manchester United yang sedang membutuhkan backup striker dari Benjamin Sesko, profil Liam Delap pasti akan cocok untuk bermain bersama Manchester United. Namun jika seandainya musim depan Liam Delap masih bermain untuk Chelsea, semoga mulai detik ini dan sejak kehadiran manajer baru, taktik atau strategi Liam Ross Senior bisa membuat Liam Delap jauh lebih bersinar lagi. Bagaimana menurut kalian Blues? Jika kalian menjadi manajemen Chelsea, apakah kalian akan melepas Liam Delap ke rival Chelsea yaitu Manchester United? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, sekaligus menu utama pada episode ini, yaitu preview pertandingan Napoli versus Chelsea. The Blues akan melakoni laga yang super berat kala bertandang ke Stadion Diego Armando Maradona, markas dari Napoli. Baik itu tim asuhan Antonio Conte maupun Liam Ross Senior, keduanya sangat membutuhkan kemenangan pada laga ini demi memastikan langkah mereka bisa melaju jauh di ajang Liga Champions. Secara komposisi skuad, Chelsea bisa dibilang cukup unggul dari Napoli karena pasukan The Blues hampir seluruhnya dalam kondisi fit dan ikut terbang ke Italia Selatan. Untuk skuad Chelsea, hanya Romeo Lavia saja yang tidak bisa ikut rombongan pemain untuk terbang ke kota Naples. Meskipun update terakhirnya, sang pemain asal Belgia ini sudah kembali mengikuti sesi latihan dengan rekan satu timnya. Seperti inilah prediksi formasi Chelsea
untuk melawan Napoli menurut Zona Chelsea Indonesia. Menggunakan formasi yang mirip saat melawan Crystal Palace, Liam Ross Senior diprediksi akan kembali menggunakan formasi 4-2-3-1. Robert Sanchez akan mengisi posisi kiper, lalu 4 back akan diisi oleh Reece James sebagai bek kanan, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah sebagai dua center back, dan Marc Cucurella sebagai left back. Double pivot akan diisi oleh Moises Caicedo dan Enzo Fernandez, lalu Esteva Willian di sayap kanan, Pedro Neto di sayap kiri, Cole Palmer sebagai attacking midfield, dan Joao Pedro sebagai striker. Ini adalah starting lineup terbaik yang Chelsea miliki saat ini. Akan tetapi, jika seandainya Cole Palmer tak bisa bermain sedari awal, maka posisinya bisa saja diganti oleh Enzo Fernandez dan posisi double pivot bisa diganti oleh Andre Santos. Liam Ross Senior sudah mewanti-wanti skuadnya untuk berjuang sejak menit awal, dan sang manajer harus bisa menemukan strategi yang tepat untuk di laga ini. Strategi tersebut adalah counter attack cepat, karena bisa dipastikan Napoli lah yang akan memegang kendali permainan, di mana mereka memang diharuskan untuk menang pada laga ini. Napoli tak punya solusi lain selain untuk terus menyerang Chelsea sejak menit awal, dan The Blues harus bisa memanfaatkan celah Napoli melalui counter attack cepat karena para winger mereka yang memiliki kecepatan di atas rata-rata. Sementara jika kita ulas dari sisi Napoli, klub yang berjuluk Gli Azzurri ini sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja, baik itu dari segi ketersediaan pemain maupun rentetan hasil pertandingan. Sedangkan dari segi ketersediaan pemain, Napoli terpaksa harus bertanding melawan Chelsea tanpa diperkuat beberapa pilar andalan mereka yang dikabarkan sedang terkena cedera. Mulai dari David Neres yang sedang terkena cedera ankle, lalu sang kiper raksasa mereka yaitu Vanja Milinkovic-Savic sedang mengalami cedera paha, lalu Matteo Politano dan Amar Brahmani juga mengalami cedera paha. Selanjutnya ada Frank Anguissa yang terkena cedera hamstring, dan yang paling baru adalah Billy Gilmour yang dikabarkan terkena cedera selangka. Belum lagi pemain andalan mereka yaitu Kevin De Bruyne yang telah lebih dulu absen karena cedera hamstring beberapa bulan yang lalu. Melihat pemain-pemain yang diperkirakan akan absen pada laga pamungkas fase grup Liga Champions, The Blues bisa dibilang cukup diuntungkan jika seandainya mereka mampu memanfaatkan laga ini. Berkaca dari starting line up pertandingan terakhirnya, seperti inilah prediksi susunan formasi yang akan digunakan oleh Antonio Conte untuk menjamu Chelsea. Menggunakan formasi 3-4-3 andalan, Alex Meret tentu saja akan mengisi posisi penjaga gawang. Lalu 3 bek sejajar diisi oleh Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno, dan Juan Jesus. 4 lini tengah diisi oleh Leonardo Spinazzola, Scott McTominay, Stanislav Lobotka, dan Miguel Gutierrez. Lalu yang terakhir, posisi 3 di depan akan diisi oleh Eljif Elsmas, Rasmus Højlund, dan Antonio Vergara. Jangan lupakan bahwa Napoli juga masih memiliki striker yang sempat dibeli oleh Chelsea seharga 1,3 triliun rupiah, yaitu Romelu Lukaku, yang sempat bermain selama beberapa menit saat Napoli dikalahkan oleh Juventus dengan skor 3-0. Romelu Lukaku tentu saja memiliki ambisi tersendiri. Selain membawa timnya menang pada laga malam nanti, ambisi itu adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang Chelsea. Laga malam nanti diprediksi akan berjalan panas. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, para fans Chelsea yang ikut menonton dan bertandang ke kota Naples sedikit mengalami teror dari warga sekitar.
Dua penggemar Chelsea bahkan sampai dilarikan ke rumah sakit dengan cedera yang tidak mengancam jiwa setelah adanya insiden di kota Napoli. Melihat kejadian tersebut, Chelsea langsung memberikan respon melalui akun sosial media dan website mereka yang mengingatkan kepada seluruh pendukung Chelsea untuk selalu berhati-hati saat berada di kota Napoli dan memperhatikan saran yang dibagikan menjelang pertandingan. Para punggawa The Blues harus mengambil sikap atas insiden ini dan memberikan balasan dengan menunjukkan usaha 200% pada laga nanti. Walaupun Chelsea masih di bawah bayang-bayang kekalahan karena terakhir kali pertemuan mereka di stadion ini pada tahun 2012 lalu, kala itu The Blues ditaklukkan oleh Edinson Cavani dan kawan-kawan dengan skor 3-1 hingga membuat sang manajer mereka kala itu, Andres Villas-Boas, dipecat. Untuk sekarang ini, situasi dan kondisinya jelas berbeda dan tentu saja Chelsea memiliki peluang yang besar untuk bisa memenangkan laga ini. Beberapa pemain Chelsea, tepatnya dua pemain, yaitu Enzo Fernandez dan Andre Santos, mereka harus waspada pada laga ini untuk sebisa mungkin menghindari kartu kuning apalagi kartu merah. Jika keduanya mendapatkan sebuah kartu, lalu Chelsea finish di luar posisi 8 besar, maka bisa dipastikan keduanya akan absen pada leg pertama babak playoff menuju 16 besar. Bagaimana menurut kalian Blues? Mampukah Chelsea mengalahkan Napoli pada jam 3 dini hari nanti? Menurut prediksi kalian, The Blues akan finish di peringkat berapa pada fase grup Liga Champions di musim ini? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.